Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Selama ini kita banyak mendengar mitos bahwa makanan-makanan itu menyebabkan penyakit. Tapi kita hanya menelan mentah-mentah. Jadi kita tidak tahu makanan apa saja yang menyebabkan penyakit. Sebenarnya semua makanan yang diciptakan oleh Tuhan kita tidak ada yang membuat penyakit. Kita akan buktikan satu persatu. Makanya setelah Anda merasa sakit, Anda akan banyak makanan yang dipantang dan akhirnya Anda bingung mau makan apa. Ini kami beritahu. Jadi makanan-makanan apa saja nanti yang akan membuat penyakit itu akan kami bahas. Tapi ini makanan-makanan yang tidak menyebabkan penyakit dulu. Nah, semua jenis makanan itu tidak ada yang menyebabkan penyakit kecuali kita sudah sakit. Saat kita sudah sakit, hanya ada beberapa saja yang harus dipantang. Tidak semuanya harus dipantang. Untuk orang-orang yang sakit jantung umpama, kita harus pantang makanan-makanan yang berlemak. Saat Anda pantang makanan-makanan yang berlemak, apakah jantung Anda sembuh? Tidak. Karena penyumbatan jantung sebenarnya itu bukan lemak. Makanya Anda dikasih obat untuk menghancurkan lemak, membersihkan kolesterolnya. Saat kolesterol sudah turun, lemak sudah turun, kadar lemak dalam darah juga turun, Anda tetap sakit jantung. Karena semua itu gas, ya, gas yang menyerang di pembuluh-pembuluh darah jantung itu yang membuat Anda sakit jantung. Jadi makanan yang berlemak tidak mempengaruhi Anda sakit jantung. Terus untuk orang yang divonis asam lambung, GERD, MAH, ya, selama ini Anda dipantang jenis-jenis makanan, roti, goreng-gorengan, terus dipantang pedas, asam, akhirnya Anda juga bingung untuk makan. Roti salahnya di mana untuk lambung? Itu tidak ada yang salah. Ragi tidak apa-apa, tidak mempengaruhi lambung. Karena selama ini juga ada mitos mengenai lambung itu luka atau usus luka. Sebenarnya luka lambung, luka usus juga tidak ada. Makanya saat Anda dipantang makan pedas, makan asam, makan gorengan, makan jenis ikan-ikan, makan apa saja yang dipantang, Anda juga tidak sembuh. Karena memang itu bukan pantangan. Nah, terus orang yang divonis-vonis seperti ini, kita bingung. Saat kita diabetes, kita juga dipantang makan gula, makan semua yang mengandung gula. Dalam mengobati penyakit itu kita tidak perlu banyak pantangan. Selesaikan masalahnya, maka makanan tetap bebas Anda lakukan. Yang paling utama setiap dalam pengobatan penyakit itu yang utama harus ketahui dulu masalahnya. Benar-benar diagnosanya, maka akan ketemu obatnya. Kalau kita salah dalam diagnosanya, tidak akan ketemu obatnya sampai dimanapun. Makanya kenapa rata-rata asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, terus sakit jantung itu 99% yang minum obat kami alhamdulillah sembuh. Karena kita betul-betul mengerti masalah utamanya, dan setelah mengerti masalah utamanya
dan kita juga membuat sendiri obatnya sesuai dengan kegunaannya. Nah, makanan-makanan apa saja, kita kembali ke makanan lagi. Makanan-makanan yang dilarang itu kalau setelah sakit, umpama kita kena darah tinggi, makanan-makanan ini baru dilarang. Tapi sebelum kita sakit, tidak perlu pantang makanan. Tidak ada makanan yang membuat penyakit, itu tidak ada. Tapi ya itu, yang bikin penyakit itu sebenarnya kita sendiri. Kita sudah dihimbau makanlah setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Maksudnya kalau kita makan, jangan terlalu kenyang. Karena orang yang berlebihan, semua di dunia ini yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Sudah dinyatakan oleh Tuhan kita bahwa berlebih-lebihan itu tidak baik. Dan Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, termasuk makanan. Kita senang makan yang enak, silahkan, tidak dilarang. Jangan terlalu kenyang. Nah, lebih dari kenyang itu yang akan menimbulkan penyakit. Tapi kalau Anda tidak berlebihan dalam makan, walaupun Anda suka, Anda hobi, tapi jangan terlalu berlebihan. Saat Anda berlebihan itu penyakit, karena Tuhan kita juga sudah menegur jangan terlalu berlebih-lebihan. Ini yang membuat penyakit. Makanan-makanan yang membuat penyakit, nah itu dibuat oleh kita sendiri. Mau makanan yang organik, makanan yang mengandung kimia, itu sebenarnya semuanya aman. Karena penyakit itu bukan dari pola pikir, pola hidup, pola makan. Masalah sakit itu bukan dari pola pikir, pola hidup, pola makan. Tapi penyakit itu sebenarnya memang diberikan oleh Allah itu untuk jalan rezeki orang-orang pengobatan, orang-orang yang bekerja di tempat-tempat medis atau kesehatan. Nah, itu jalannya harus ada orang sakit, karena kalau tidak ada orang sakit itu tidak akan berjalan. Antara pabrik obat nggak laku, rumah sakit tidak laku, pengobatan pun tidak laku. Jadi Allah juga sia-sia memberikan ilmu pengobatan. Sedangkan yang dibuat oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada gunanya. Apa yang sia-sia? Tidak ada. Nah, ini semua makanya kita selama ini karena salah dalam berpikir tentang kesehatan, dianggapnya semua makanan akan membuat penyakit. Itu itu baru teori-teori saja, belum ada pembuktian. Kita buktikan orang yang menghindari manis-manis atau gula karena takut diabetes, orang itu malah kena diabetes. Orang yang takut asin karena takut darah tinggi, ternyata justru yang meninggalkan asin itu atau mengurangi garam, itu biasanya juga yang kena darah tinggi. Karena apa? Nah, kalau di dalam Islam itu Nabi bersabda, barang siapa takut dengan suatu penyakit, maka penyakit akan hinggap pada dirinya. Saat Anda mau makan manis, Anda takut kena gula, akhirnya Anda menghindari gula, maka karena ketakutan Anda itu yang akan membuat Anda sakit. Anda takut makan banyak garam karena takut darah tinggi, nah itu biasanya Anda akan kena darah tinggi. Makanya kita tidak perlu takut dengan penyakit apapun. Jika Allah sudah berkehendak Anda harus sakit, pasti sakit. Jadi kita tidak bisa menghindar kemanapun. Bahkan yang mencegah penyakit pun tidak akan ada yang mampu kalau Allah sudah menghendaki. Jadi sekarang kita mau makan apa saja, tapi saat sudah sakit seperti ini memang sudah harus ada yang dipantang, tapi tidak banyak sekali. Kalau umpama darah tinggi ya cukup yang bau-bau tajam Anda hindari, supaya tidak menimbulkan tensinya naik dan menjadi stroke.
Untuk asam lambung cukup yaitu pisang, pepaya, dan kacang tanah ya. Tapi tidak ada makanan yang membuat sakit asam lambung. Tapi saat sudah asam lambung Anda kena, nah Anda baru hindari 3 makanan itu. Sakit jantung juga sama, hanya pisang, pepaya, dan kacang tanah saja yang Anda pantang. Yang lain makan-makan saja, mau yang berlemak mau apa, karena sakit jantung juga masalahnya bukan lemak. Kami berani membuktikan semuanya itu. Makanya banyak orang yang sakit jantung minum obat kami sembuh. Kenapa? Karena masalahnya sebenarnya bukan lemak, itu hanya gelembung-gelembung udara yang masuk di pembuluh darah. Saat dilihat alat, orang medis mempercayai bahwa itu lemak, dan dari alternatif yang kita pelajari mempercayai bahwa itu gelembung udara. Makanya kita berikan obat untuk mengusir gelembung udara, sakit jantungnya sembuh. Ternyata itu memang betul gelembung udara. Nah, ini makanya kita kalau mau mendapat ilmu dari mana saja jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena semua ilmu itu banyak. Ya, ilmu itu banyak dan kita dikasih pikiran untuk berpikir. Nah, kita gunakan logika kita. Kalau makanan jadi penyakit, buat apa Allah menciptakan? Bukan apa Tuhan menciptakan makanan untuk kita kalau menjadi penyakit? Berarti Tuhan itu jahat. Tuhan tidak sejahat yang kita pikirkan. Karena semua makanan itu aman dan itu memang diciptakan untuk kebutuhan kesehatan tubuh manusia. Makanya kami sering bilang, jangan jadikan obat sebagai makanan, tapi jadikanlah makanan sebagai obat-obatan. Insya Allah kalau Anda tidak takut dengan suatu penyakit, maka makanan apapun bebas Anda makan. Yang penting jangan terlalu kenyang. Itu yang akan membuat Anda sakit. Kita tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Nah, cukup sampai di sini saja masalah makanan-makanan yang dilarang. Ya, sebenarnya kok Anda mungkin bingung dengan argumentasi kami, makanan apa saja yang harus dilarang. Nah, itu makanan-makanan seperti makanan-makanan yang mengandung racun, itu yang Anda tidak boleh makan. Makan makanan yang sudah rusak, sudah basi, itu sudah penuh kuman, penuh bakteri, itu jangan Anda makan. Itu saja. Yang masih bagus silahkan makan saja. Nah, semoga semua lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Kepada orang-orang yang masih menderita sakit apapun, segera diberikan kesembuhan secara total. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.